ila radi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sujah. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun, ya kitabnya. Bermula ini suatu pasal fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati, pada menyatakan tentang suatu dari benda, ya. Dengerin nih. Dari sesuatu dari benda al mutanajjisati yang mutanajis. Maksudnya benda tersebut najis. Wama yathuru, wama dan perkara yathuru yang bisa menjadi suci, iyama minha dari a'yan, dari benda-benda yang tadi mutanajis, dibagi dengan cara disamak atau dimasak. Samak itu masak. Wama dan perkara la yathuru yang tidak bisa menjadi suci, iyama dengan disamak. Jadi ada benda yang najis itu bisa dijadiin suci, Pak RT. Dan ada juga benda yang tidak bisa dijadiin suci. Dasarnya benda itu, barang itu najis. Tuh. Dengan cara apa? Disamak. Tuh kalau Pak RT kan berarti punya sepatu dari kulit kobra kan? Bisa apa? Samak tuh masak. Kalau dijemur, kambing kan dijemur dulu kambing mah. Bukan dijemur, makanya liatin dulu nih. Wa juludul mayitati, dan bermula kulit-kulitnya bangke, kuliha yaitu seluruhnya bangke, tathuru itu bisa dijadikan suci, dibagi dengan disamak. Sawaun fizalik, sama ada pada demikian itu, mayitatu makulil lahmi, bangke yang boleh dimakan dagingnya, itu ya, wa ghairihi, atau bangke yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maksudnya yang boleh dimakan tuh yang halal, kambing, sapi, onta. Itu maksudnya bangke kambing, bangke sapi, kambing, onta. Kalau yang nggak boleh dimakan daging mana? Buaya, terus babi, mana lagi? Ular, gitu ya. Wakafa itu dabgi, dan bermula tata cara disamak, tata cara menyamak, ayan za'a, yaitu mencabut seseorang fudulal jildi, akan kelebihan kulit, mimma dari perkara yu'afinuhu, ya, yang menjadi bau ia kulit, minad dami wa nahwihi. Jadi pertama begini nih, kalau kita nemu ular mati, kita mau pakai itu kulitnya buat dompet, gitu kan? Ya, itu pertama kulit tersebut sebelum disamak dicabutin tuh kelebihan dari kulit, mana? Dagingnya keren, darahnya cuci, bulunya dikerok, paham ya? Sebelum disamak. Kenapa? Karena yang tersebut tadi dapat membuat bau ia kulit. Contoh kulit kambing kalau dibuat beduk yang masih ada bulunya, bau nggak? Bau. Tapi kalau bulunya dihilangin, kulitnya nggak jadi bau. Mana tuh orang pakai jaket dari kulit domba, nggak bau kan? Nggak bau banget. Itu kecuali ada kulitnya. Itu pertama, yang lebihan dari kulit itu dibuangin dulu tuh, buangin dulu.
wanahwihi, dan selain darah tadi, daging, bulu, darah dan sebagainya dihilangin dulu dari kulit. Bisain hirrifin, dengan benda nih yang pahit atau kelut atau asam. Jadi cara menyamak kulit Pak Haji, itu tuh tadi kulit kan udah dibuangin tuh, darahnya, dagingnya, bulunya, kemudian dicuci pakai air bersih yang suci. Nah kemudian disamak, direndam, dimasak dengan benda yang pahit. Contohnya mana? Atau asam, kulit jeruk, atau dengan cuka, atau dengan apa misalkan yang pahit-pahit. Ya, pokoknya benda yang pahit-pahit itu dicampurin, maksudnya dimasak bareng. Kaafsin, seperti kayu apes. Atau kayu-kayu yang pahit apa kayu pahit? Daun pahit apa daun? Daun kajong ya, itu direbus tuh bareng tuh. Kulit tadi tuh yang udah dibersihin, itu namanya disamak. Walau kana hirrifu najisan, sekalipun benda itu najis. Kazarki hamamin, seperti tai burung dara. Tai burung dara pahit ya. Jadi misalkan nih kulit tadi ya, kita mau samak ya, tapi dengan benda najis. Walaupun itu benda itu najis, tapi yang penting benda itu apa? Pahit, Pak. Yang penting apa pahitnya, bukan najisnya. Mau najis mau enggak, yang penting benda tersebut yang dicampur sama kulit mau disamak itu rasanya pahit. Walaupun barang najis boleh itu jadi disamak. Ya. Kopi pahit boleh. Tawali boleh, gitu ya. Ini kan hukum fikih ini biar tahu. Kenapa sih ada bab kayak gini? Pakai zaman Nabi dulu kan apanya pakai kulit kan? Mana khuf? Khuf apa khuf? Sepatu atau sendal dari kulit. Itu kan khuf dari kulit. Kemudian zaman Nabi tuh kalau ngelihat di Google atau pernah ke sono ke museum di Madinah, museum sejarah, itu ada kantong air minum Nabi dari kulit. Itu gunanya ke situ. Ya. Makanya itu dibahas sama ulama, boleh nggak tuh kulit jadi bersih nggak tuh kulit gitu. Kapa bidamki, maka cukup tuh tadi, walaupun tadi dicampurin kulit tersebut dengan barang yang najis, cukup dan boleh dipakai buat nyaman. Gitu. Ila jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing sama kulit babi. Mau apa namanya kulitnya, apa namanya babi anjing mah emang najis, emang haram. Kulitnya juga nggak bisa disamak, gitu Pak nggak? Nah kan rame nih kadang-kadang di sosial media, sepatu dari kulit babi kan banyak kan, yang kebuat di Cina, kan ribet gitu ya, ribet, kita kagak tahu. Bagaimana kalau nggak tahu, udah jangan tanya, gitu ya. Tapi kalau bisa mah yang jelas, kalau mau apik mah mana kita mesen di Garut sepatu kulit atau jaket kulit gitu. Itu ramai tuh tahun berapa itu waktu sepatu dari kulit babi gitu ya. Itu najis. Kita nih misalkan ada kulit jaket dari kulit anjing, kemudian tangan kita basah, kita cemek tuh tangan kita jadi mugolazo, najis mugolazo gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kalau kulit kambing sama kulit babi. Wama tawalda minhuma, atau apa aja yang lahir dari kedua anjing babi. Contoh, kambing nikah. Kambing kawin sama anjing, anak itu najis. Ya. Maka anak tersebut kulitnya nggak bisa jadi disamak gitu ya. Atau orang ya kawin sama babi, punya anak, itu sama, anak tersebut ya najis, nggak boleh jadi imam. Tuh ada nggak? Kalau kata guru mah ceritanya ada itu kejadian. Jadi dia nikah sama anjing apa babi gitu, jadi anak, jadi ya luar biasa kan Allah mah. Bagaimana kalau kita salaman tuh sama anak anjing tadi tuh yang berupa manusia? Ya kalau tangan kita basah,
nempel kulit yang tadi tuh, yang lahir dari babanya anjing misalkan, itu kita najisan kita, gitu ya. Ribet tuh yang begitu. Au min ahadima, atau dari salah satu keduanya anjing babi. Ma'a hayaunin tohirin tuh, serta hewan yang suci. Artinya apa? Anjing babi nikah sama barang yang enggak najis, maka anaknya jadi najis. Walayat hur, maka tidak dapat disucikan bidibak dengan cara disamak. Wa azmul maitati wasaruha najisun, dan bermula tulang bangke, rambut bangke itu semua najis. Jadi apa yang disebut bangke? Wa kadzal maitatu aidon binajasatin wa uridu biha nih, dan telah berkehendaki musonib yang dinamakan bangke apa? Nih, ya. Jadi bangke itu ada dua. Azailatul hayati bigori zakatin, hilangnya nyawa hewan atau binatang dengan selain disembelih. Kambing mati sakit, bangke itu. Tapi kalau buaya disembelih, buaya mah emang udah bukan hewan yang dimakan, mau disembelih mau ngapa najis itu bangke dia mah, paham nggak? Itu ada dua ya. Jadi hewan yang boleh dimakan tapi nggak disembelih itu bangke. Hewan yang nggak boleh dimakan mau disembelih mau kagak tetap bangke. Itu. Ada dua bangke itu ya. Pala yustasna hina izin janinu mudakati, maka tidak dikecualikan dengan demikian itu janin muzakati dari janin hewan yang tadi disembelih. Contoh kambing kemarin kita sembelih mama PT di pinggir kali, ada anaknya mati, udah jadi sembelih lagi PT. Itu matinya karena emaknya disembelih. Boleh langsung dimakan, boleh langsung disop, begitu aja udah. Saya tempo hari di Sukabumi tuh sama Ustaz Waji, jadi dibagi kambing buat acara haul tuan, ada anaknya. Udah kata Bang Ji, udah itu jangan dipotong-potong, udah sopnya begitu aja. Jadi kayak curut, putih. Bener disop begitu, siapa yang mau makan? Dikata ini anak curut disop. Iya, kayak di Tegal ada sopal kambing masih lidahnya masih begitu, sanggup kok tuh makan. Tapi boleh ya. Kecuali sama juga begini. Sebaliknya misalkan kambing hamil mati. Ada anaknya. Kemudian anaknya mati, berarti sama tuh. Haram untuk dimakan. Kecuali masih hidup. Nanti ada perbedaan lagi kalau hidup. Kalau anaknya masih hidup, nanti lihat hatulnya. Ya, keadaan itu sama kayak misalkan zaman sekarang nih menyembelih kan ribet banget nih. Mana kayak dijagal-jagal kan paling ditembak dulu. Tuh sapi kan pingsan ya. Nah kalau saya pingsan itu nggak boleh disembelih. Kan nggak tahu antara apa dia masih hidup, apa emang pingsan gitu kan. Kecuali ini udah ditembak pingsan, dia masih gerak-gerak selama berapa sekian menit, masih gerak, berarti boleh disembelih itu. Kayak misalkan Pak Eten nih pinggir kali nemu ayam kelindes, jangan buru-buru potong, lihat dulu. Kalau dipotong aja bisa jadi bangkai dipotong. Kadang masih bisa gerak, baru buru-buru dipotong. Ditungguin dulu apa gerak apa kagak gitu. Ini mah kelanjuran udah ayam kampung nih sayang banget. Potong aja. Tuh bangkai tuh haram dimakan. Masih kodok. Ini begini-gini ilmu ini ya. Jadi itu ya apa tadi itu? Jadi anak janin yang tadi disembelih halal untuk dimakan. Idza kharaja min bati ummihi maitan, jika keluar tuh janin dari perut emaknya yang tadi disembelih, di anna zakatahu fi zakati ummihi,
Karena tadi sembelihan yang tadi tuh anak yang tadi udah diwakilin sama sembelihannya emaknya kambing. Wakaza koiri dan sebaliknya. Minal mustasniyati mazkur dari kitab yang langsung. Summastasna min sa'aril maitati. Kemudian dikecualikan dari bulu bangke kauluhu illa adamiyah. Nah, kalau anak Adam gimana? Najis apa enggak? Kita manusia maksudnya. Mau muslim mau kafir kita mah tetap nggak najis. Apa namanya? Innal kafirina apa najisunnya? Bukan najis orangnya, tapi najis imannya. Itu kalau kita ngaji pakai Quran doang diterjemahin kan jadi aneh. Udah jangan salah mau Cina mengapa najis? Enggak najis, ya. Jadi mau orang kafir kek, mau orang muslim kek, dia meninggal tuh mayatnya enggak najis. Itu Pak ya. Ini mau gelibat sama orang Cina. Iya, udah pegangan najis. Iya enggak najis. Nabi mulu ya. Karena Allah memuliakan manusia tuh. Kalau manusia mah enggak bangke, dia mau disembelih kayak mau matinya sakit ya enggak jadi bangke. Fa inna syarahu tahirun kamaitati. Sesungguhnya tadi rambutnya manusia mah itu suci seperti mayatnya. Semua yang ada mayat manusia itu suci. Nah, inilah menjadi mazhab Imam Syafi'i tuh. Kalau tadi termasuk bangke ya, kulitnya doang yang bisa disamar. Tulangnya, kukunya, gadingnya, apalagi selain kulit dah itu enggak bisa disamar. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu. Nah, bagaimana kalau hewan sembelih itu kan bukan bangke. Itu mah boleh mau makan giginya kek, makan matanya kek, makan bijinya kek, boleh itu mah kan disembelih gitu. Makanya kalau saya nih kayak cangklong itu kan kita nggak tahu apakah hewan sembelihan apa hewan bangke. Kalau gajah mah udah pasti bangke kayaknya ya tuh. Makanya kalau yang ngerokok pakai cangklong, taklid dulu tuh sama Imam Abu Hanifah. Boleh kalau Imam Abu Hanifah mah gading aja, enggak najis. Itu kalau lagi ngerokoknya aja Pak Teh. Soalnya kalau kita ngisep gading kan kena air mulut, basah. Ya, itu taklidnya ke Imam Abu Hanifah. Cuma saya nggak nyaranin kalau dipakai buat sholat. Punya gading atau punya tulang ditaruh di baju aja sholat. Itu nggak sah sholatnya. Karena bawa najis. Gitu ya. Gak punya kita gading. Tapi kalau buat ngerokok supaya kita enggak kena najisnya, taklidnya ke Imam Abu Hanifah. Begitu. Jadi itulah gunanya ilmu. Kalau kita punya ilmu itu gampang ibadah. Nggak ribet. Sama kayak ilmu dunia, mana ada HP, dulu nggak ada HP. Orang kan ngobrol dari sini ke Surabaya jauh banget, nggak kedengeran. Sekarang karena ada ilmu gitu ya. Sekian, nanti baru kita lanjut pasal selanjutnya tentang ya apa yang diharamkan menggunakan bejana atau mangkok atau sebagainya. Allahu a'lam bishawab.